Ya, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Judul perikopnya adalah saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ya maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan jatuh dalam kena pencobaan. Iya, ayat ini berkata kalau di antara kita sesama saudara, sahabat, atau keluarga ada yang jatuh. Ya, kalau ada yang melakukan pelanggaran, ada yang melakukan satu dosa, maka ya kamu yang rohani, jadi saudara kita semua yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, bertumbuh dalam Tuhan, kita ini disebut manusia rohani. Ya, jadi jangan malu kalau dikatakan kita ini rohani, ya. Gak usah peduli juga kalau ada orang bilang sok rohani, ya gak apa-apa karena memang kita harus jadi manusia rohani. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, kita ini Tuhan tempatkan di sekeliling kita itu ada orang-orang yang akan membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan campur tangan kita, membutuhkan ya apapun yang bisa kita lakukan sekecil apapun. Ayo kita punya hati yang mau menolong orang. Jangan pelit jadi orang. Ya, jangan hidup bagi diri sendiri, nanti berkat jauh dari hidup kita. Ya, apapun yang kita bisa bagi-bagi saudara. Ya, berbagi, bertolong-tolonglah. Supaya apa saudara? Karena kalau kita ini menjadi orang yang suka menolong, maka berkat kita tuh itu akan terus mengalir. Ya, tidak ada orang yang rajin memberi, rajin memberkati itu jadi miskin tuh nggak ada. Yang ada tuh orang pelit ya. Jadi kalau kita tuh jadi orang yang murah hati, suka menolong, bertolong-tolongan, kita sedang memenuhi hukum Kristus. Sehingga orang lain bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Tetangga kita bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Orang-orang di sekeliling kita bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Karena kita memiliki kasih untuk bertolong-tolong dengan orang lain. Ayat yang ketiga berkata, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ada orang-orang yang merasa dia itu berarti, padahal hidup saja gak pernah berbagi, gak pernah murah hati, tidak pernah bertolong-tolongan, tapi merasa pede dia itu berarti. Maka engkau menipu dirimu sendiri. Bagaimana kita ini bisa memiliki hidup yang berarti waktu hidup kita berdampak bagi orang lain? Entah mungkin kita gak punya uang, tapi kita itu bisa membantu menasihati orang, kita bisa membantu memberikan orang semangat, ya, kita bisa membantu menolong orang dengan tenaga kita, itu juga hidup kita berarti. Ayat yang keempat berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Mari kata firman Tuhan ini uji diri kita sendiri. Kita perlu menguji diri kita sendiri ya, firman Tuhan berkata. Ya, tiap-tiap orang harus menguji pekerjaannya sendiri. Ya, supaya kita ini bermegah bukan karena orang lain tetapi karena keadaan kita. Mari kita uji saudara, apakah hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat? Ya, apakah kita ini sungguh-sungguh melakukan semua dengan ketulusan agar dipuji Tuhan ya, supaya orang yang kita lakukan kebaikan untuk memperoleh kemurahan dan kebaikan ya, dan kita melakukan semuanya itu atas dasar karena mengasihi Tuhan. Ya, mari uji, firman Tuhan bilang.